Oke, kita lanjutkan ya. Di chapter 10 ini kita akan coba membahas tentang web view dan nested scroll view. Oke, pertama kita lihat dulu nested scroll view. Nested scroll view digunakan ketika ada kebutuhan untuk tampilan scroll di dalam scroll gitu, di dalam scroll lain. Jadi kita punya sebuah scroll view yang di dalamnya ada scroll view ya. Nah, kalau card view digunakan sebagai container atau view group, tetapi lebih menonjolkan pengelompokan gitu. Jadi kita punya card view juga di sini sekalian. Dan kita juga lihat nested scroll view ya. Nah, seperti apa implementasinya gitu ya. Kita coba buka project baru ya. New project, empty view activity. Kita akan coba implementasikan nested scroll view, card view, dan juga um, web view sekalian ya. Kita nested, kemudian card, kemudian web. Ya. Namanya application, my application, nested, card web. Oke, saya finish. Oke, diambil dulu. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama kita butuhkan adalah adanya sebuah XML dengan nama nested ya, nested scroll view. Kemudian dia dibungkus dalam sebuah card view atau card view sebagai kontainer juga bisa. Oke, kita coba implementasikan yang pertama nested scroll view dulu. Anda punya sebuah main activity, kita bisa pergi ke layoutnya. Sini ya. Kita bisa hapus dulu nih si text view-nya. Saya delete dulu ya, klik kanan, delete. Oke. Kemudian kita cari nested scroll view di sini. Nested, nah ini dia nested scroll view. Kita tarik ke dalam. Nah, ada error ya. Add project dependency. This operation require the library Android X Legacy support versi 4. Jadi kita butuh support versi 4 katanya ya untuk bisa pakai nested. Would you like to add? Oke, kita add ya. Kita tambahkan. Jadi dependensinya ditambahkan, Gradle-nya juga udah sync dan kita dapat nih nested scroll view-nya. Kemudian ada yang error katanya di sini. No speakable text, missing constraint gitu ya. Oke, kita tambahkan dulu speakable text-nya. Kita kasih aja namanya nama aplikasi kita. Constraint-nya belum ada. Oke, kita kasih constraint ya. Kita kasih constraint kiri kanan atas bawah semuanya tempel ke parent. Oke, sehingga tidak ada error lagi ya. Kita sudah punya nested scroll view. Di dalamnya ada beberapa view nih. Nah, kita bisa tambahkan sebuah card view di sini ya. Atau 3 buah card view. Card view pertama nih saya tambahkan di bawah sini. Dalam linear layout-nya ya. Di bawah linear layout-nya ada card view. Card view-nya mungkin tingginya 100 dp aja. Nih ya, jadi card view ini. Di dalam card view-nya kita kasih teks aja di dalamnya. Teksnya dia mengisi semua parentnya aja ya. Oh, kita kasih dulu di dalam teksnya kita kasih dulu constraint layout ya. Constraint layout. Nah, di dalam constraint layoutnya baru kita tambahkan text view. Oke ya. Si text view-nya, kita kasih dia di tengah-tengah ya, tengah-tengah parent. Text view-nya missing constraint katanya. Oke, kita tambahkan constraint-nya. Oke, kita kasih 0 aja atasnya, bawahnya juga 0, kemudian kirinya 0, kanannya 0 ya. Kemudian kita taruh dia di tengah-tengah ya. Style text align ya. Text align-nya kita taruh di tengah-tengah. Center. Oke, jadi di tengah ya. Ada di tengah-tengah. Teksnya bebas apa aja. Nah, kita akan buat 3 buah nih seperti ini ya. Kita akan buat 3 buah card view. Kita tinggal copy aja nih card view-nya. Udah ada constraint-nya di dalam ya. Udah ada text view-nya. Kita copy yang card view-nya. Control copy. Ya. Terus saya paste dia nih. Oh sorry, Control Z dulu ya. Pencet apa tadi itu. Control copy. Ini Control copy ya. Saya paste di sini. Control paste. Dapat punya 2 saya paste lagi. Punya 3 saya ya. Jadi saya punya 3 card view. Nah, cuman card ini masih tinggi. Ini saya jadiin 100 dp. Jadi nggak terlalu tinggi. Ini juga saya kasih 100 dp. Ini juga udah 100 dp ya. Oke, jadi
Ini belum 100 dp ya, ini kita 100 dp. Nah, jadi kita punya 3 car view yang tulisannya teks di dalamnya ya. 3 car view nih. Nah, jadi di sini kita bisa punya nested scroll view nih. Ini nested scroll view ini bisa nge-scroll semua. Dan di dalamnya ada car view gitu ya. Di ini. Nah, kita bisa tambahkan di bawah sini satu lagi web view ya. Kita bisa tambahkan web view. Jadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, web view itu adalah tempat untuk menampilkan web. Jadi kita butuh widget web view atau view web view. Kemudian nanti dipanggil di main activity ya. Oke, kita panggil web view-nya sekarang. Web. Nah, ini dia web view. Kita tambahkan dia di bawahnya di linear layout sini ya. Oke. Oops, sorry. Nah, ini dia linear layout. Jadi kita semua punya sebuah web view. Dia belum ada content parent ya. Dia duplicate ID katanya. Oke, sebentar kita hapus dulu coba. Coba kita cek dulu. Duplicate ID with single layout. Oh, sorry ya. Yang di bawahnya ada duplicate ID. Oke, kita ganti dulu ID-nya nih. Jadi ada beberapa ID yang sama ini ya. Teksnya sama kayaknya nih ID-nya. Ya, betul ya. Jadi kita ganti ini text view 1 kali ini ya. Text view 1. Oke. Ini text view 2 ini. Dari name ya. Oh, ID-nya nih ya. Oke. Ini ID-nya text view masih sama ya. Kita ganti. Kita rebuild. Kita clean dulu projectnya. Kita ganti ini di TV1. Ini juga TV1 ya. TV1. Oke. TV1. Text view 1. Oke, sudah TV 1 ya. Oh, oke, kita hapus aja. Jadi kayaknya bugs-nya ini ya. Kita hapus dulu. Ini juga saya hapus nih. Oke, kita juga punya. Jadi kita sekarang cuma punya. em, oh, ini di dalamnya malah ya. Oke, kita hapus dulu nih. Oke, jadi kita punya car view. Kita hapus ini. Di dalamnya teksnya kita hapus. Nah, ini kita ganti jadi teks first text ya. Teks view 1 gitu ya. Oke, kita rename. Oke, sudah ya. Teks view 1. Di dalam sini juga kita tambahkan teks view lagi. Nah, ini dia. Kita kasih namanya text view 2 ya. 2. Oke. Sudah punya 2 text view, constraint-nya masih belum ada ya. Kita kasih constraint-nya semua di tengah-tengah. Kita kasih batasnya 0 semua. Bawahnya juga 0. Dan kita tambahkan dia di tengah-tengah ya. Text align-nya. Align-nya berarti di tengah-tengah. Center. Oke, sudah ya. Sekarang text view yang ketiga. Ada lagi text view di sini, kita tambahkan ke dalam constraint layout. Sehingga kita punya sebuah text view di sini. Namanya adalah text view 3 ya. 3. Oke, sudah kita rename. Kita kasih batas atas bawah, kiri kanan. 0 semua. Marginnya, biar dia di tengah-tengah nanti. Oke. Kemudian kita tambahkan align text align-nya ya. Text align. Nah, oke. Kita sudah punya nih 3 teks ya. Dan kita punya sebuah web view di atas ini. Sekarang kita perbaiki dulu web view-nya. Web view-nya masih merah. Web view is wrap content parent katanya. Oke, kita coba apa solusinya. Kita klik kanan show quick view. Nah, ada deh tuh web view layout. Nah, kita tambahkan ya web view layout. Sudah oke nih. Tidak ada masalah sekarang web view-nya. Sekarang dalam sebuah nested scroll view kita punya web view dan kita punya card view ada 3 ya. Nah, sekarang saya pengen si tiga card ini dalam satu scroll view yang tingginya mungkin hanya sekitar 100 dip gitu ya. Jadi dia bisa di scroll gitu. Oke, kita bikin lagi satu nested scroll view. Ya, jadi dia secara default bisa diisi nih. Nah, ini ada nested scroll view. Kita akan pindahkan tiga ini, kita cut ya, kita tarik, kita pindah ke sini.
Oke, jadi dia punya tiga nih, nested scroll view kita. Nested scroll view kita tingginya 100. Ini linear layout, ini nested scroll view ini tingginya full ya. Match parent nih. Kalau si nested yang ke dalam sini, kita kasih tingginya 150 dp deh. Nah, gitu ya. Jadi dia setinggi ini. Jadi kita punya 3 item sebenarnya di sini. Ya, ini yang 3 ini ya, yang card view ini. Dan kita punya sebuah web view di bawah sini yang bisa di scroll juga nantinya ya. Nah, ini kita kasih width-nya ini match parent aja ya, match constraint aja ini. Oh, di dalam sebuah constraint layout kita kasih ya match constraint aja ya. Match constraint ini match constraint juga, ini match constraint parent ya. Oke, oke. Oke, dia mengisi semua ruang si nested scroll view-nya. Oke ya. Nah, kita sudah punya web view-nya nih. Kita punya juga card view-nya ya. Nah, kita coba jalankan ya. Seperti apa bentuknya. Jalankan. Nah, ini running device-nya. Berarti besar ya. Ada besar, oke. Jadi kalau ada di Oke, oke. Balik dulu ke aplikasi. Nah, ini kalau Anda perhatikan, kita punya tekstur ini bisa di-scroll nih ya. Nah, ini bisa di-scroll. Nah, di bawah sini juga bisa di-scroll nih sebenarnya nih. Oke ya, kita punya tekstur ada 3. Oke, kita perbaiki lagi. Sekarang kita ganti teksnya jadi tulisannya kita ganti ya, biar dia membedakan ya. Ini teksnya kita ganti jadi 1 di sini. Kemudian teks yang di bawah ini kita kasih teksnya jadi 2. 2 ya. Oke. Kemudian teks yang di bawah sini kita kasih jadi 3 nih. 3 ya. Jadi kalau kita jalankan kita punya teks 1, 2, 3 ya. Yang bisa di scroll. Di dalamnya sebuah scrolling. Kita punya teks 1, 2, 3 bisa di scroll ya. 3 tuh. Tapi di bawah sini kosong ya. Kita masih punya web view. Oke, kita punya sebuah web view di sini. Panjangnya kurang lebih sampai ke bawah. Tapi kita bisa tambahkan lagi item gitu ya. Kita bisa tambahkan item nih. Karena dia dalam sebuah layout. Kita tambahkan lagi deh. Misalkan sebuah card view ya. Atau sebuah image kita tambahkan ya. Kita tambahkan sebuah image view di bawah sini. Di bawahnya si nah ini ya di dalamnya linear layout ya. Gambarnya mungkin nanti kita kasih gambarnya. Gambarnya mungkin gambar bintang aja ya. Gambar bintang. Nah, kita punya gambar bintang nih di bawah sini. Kita taruh dia di bawahnya si web view ya. Sorry. Kita pengen dia di bawahnya si web view gitu ya. Ini kita naikin ke atas. Oke, jadi dia di bawah nih. Jadi dia di bawah. Web view-nya kita nggak match parent. Kita kasih aja panjangnya mungkin sekitar 350 mungkin ya. Coba kita lihat. Nah, jadi pendek ya. Kita tambahin jadi 450 deh. 450 ya. 450. Masih ya. Kita coba jadi 650. Nah, jadi panjang ya. Jadi sampai scroll ke bawah, nah kita punya gambar di bawah sini. Kita coba isikan gambarnya. Kita cari source-nya ya, source background. Background-nya. Background-nya kita coba dengan nih tanda silang nih aja ya. Nah, tingginya kita kasih tingginya 100 dp ya. Oke, gambar ini nggak kita hapus aja nih. Ini kita hapus aja. Oke, asumsi kita punya sebuah lagi gambar di bawah sini dan itu yang akan kita coba implementasikan ya. Oke, kita coba implementasi seperti apa tampilannya. Nah, kita punya gambar ya di bawah sini ya. Kita bisa scroll sampai ke gambar. Kita juga bisa scroll di atas ini ya. Kalau Anda perhatikan, kita bisa scroll 2. Sekarang kita tinggal munculkan web view-nya. Kalau kita balik ke web view, kita butuh namanya permission internet dulu ya.
Oke, kita buka dulu main activity. Sorry, kita buka dulu manifest. Kita tambahkan permission di sini. Buka kurung siku permission ya. Users permission ya. Users permission. Kita butuh internet. Nah, kita dapat internet. Tutup sekarang. Kita sudah pakai permission internet. Sekarang kita tinggal load nih web view-nya. Kita punya web view. Namanya adalah web. Oh, tunggu. Ini web view-nya ya. Jangan sampai salah nanti ya. Kita pengen kasih nama nih. Jadi web nih namanya nih. Padahal kita nggak kasih nama. Tidak ada. Ini yang kita mau kasih nama nih. Web view. Pastikan ini web view. Web view. Oke ya. Jadi web view-nya sudah punya ID. Sekarang kita panggil di sini. Web view sama dengan find view by ID r.id.webview. Kita sudah dapat webnya. Sekarang kita tinggal load nih. Webview.load. Kita load URL-nya. Misalkan URL-nya adalah https://www.detik atau Amazon mungkin ya. Detik.com aja. Atau Amazon ya. Detik aja. Detik.com. Kita sudah punya nih. Kita coba load lagi. Oke ya. Kita coba load. Nah, ini dia. Kita punya 1, 2, 3. Kita punya website Detik sekarang. Sampai ke bawah sini bisa di scroll ya. Detiknya. Nih. Nah, kita punya di bawahnya bisa kita punya juga gambar ya. Jadi kita bisa punya banyak item di sini. Oke. Nah, kenapa websitenya nggak bisa di scroll? Nah, kita bisa bikin sih sebenarnya. Ini ada scrollnya di sini ya. Kita set scroll bar style-nya. Jadi kita tambahkan lagi webview.set scroll bar style. Scroll bar style-nya kita pakai view.scrollbar vertikal ya. Inside overlay. Oke. Scroll bar inside scroll bar inside overlay. Nah, ini kalau kita jalankan kita punya scrollbar di dalamnya si webview sekarang. Oke, kita coba ya. Nah, dia harusnya ada scroll bar ini sebelah kanan sini. Nggak kelihatannya harus. Oke. Nah, ini kita di sini harusnya ada scroll bar-nya ya. Nggak kelihatan nih. Ini harusnya di sini ada scroll bar-nya dan bisa di scroll nih si ininya. Di website-nya ya. Nah, ini dia yang disebut dengan nih scroll di atas kita bisa scroll. Di ke bawah kita juga bisa scroll. Jadi ini dalam sebuah scroll view kita bisa beberapa kali scroll. Dalam di scroll yang terdalam kita juga bisa scroll. Gitu ya. Jadi itu nested scroll view. Nah, untuk car view-nya dia sebagai wadah saja. Tapi dia bisa kita kasih elevation nanti, ketinggian ya. Jadi contohnya kalau kita ke activity main, kita coba lihat salah satu aja car ini misalkan nih, kita kasih dia atribut elevation ya, elevationnya kita kasih dia ketinggian misalkan 10 dp. Kita coba seperti apa bentuknya. Apakah dia akan terlihat lebih tinggi nanti? Nah, harusnya dia kelihatan lebih tinggi ya, si satunya nih, karena dia lebih nyondol ke atas. Nah, duanya kan enggak ya, 3 enggak. Jadi lebih tinggi nanti. Nah, itu yang bisa kita kasih batas. Kita juga bisa kasih dia margin nanti ya. Jadi kalau teman-teman lihat di slide sini, di card-nya kita bisa kasih dia background ya, card background nih. Kita coba tambahkan card background. App card background color nih ya. Nah, nih background elevation nih betul. Oke, kita coba colornya coba warnanya jadi warnanya agak terang hijau gini pun ya. Nah, ini kita coba warnanya ini ya. Warnanya hijau, kita coba jalankan. Agak hijau-hijau muda gitu ya. Nah, itu dia. Anda bisa kasih card view-nya ya. Bisa dimodifikasi seperti itu. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita bisa simpulkan tadi bahwa untuk membuat sebuah, dan perhatikan ya kita butuh internet access ya untuk buka internet. Kita bisa punya sebuah scroll di dalam scroll dengan menggunakan nested scroll view. Tadi ya, kita bisa punya sebuah scroll di dalam scroll dengan menggunakan nested scroll view.
Kemudian kita punya card view yang dia bisa membungkus suatu tampilan. Di dalamnya ada constraint layout lagi ya, Anda bisa bentuk lagi tampilan yang Anda mau. Kemudian kita punya web view yang bisa menampilkan web. Ini contohnya web detik nih ya. Dan perhatikan kita butuh yang namanya permission internet. Oke, demikian untuk pertemuan chapter 10 dari bagian web view, nested scroll view, dan card view ya. Sampai bertemu lagi di chapter 11 nanti. Terima kasih. Salam sehat selalu.